Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, untuk video kali ini Mama mau membahas lagi seputaran keuangan rumah tangga. Dan untuk video kali ini ada ibu rumah tangga yang kemarin udah DM Mama minta tolong gimana caranya mengatur keuangan ataupun penghasilan mingguan. Nah, untuk penghasilan yang diterima ini sebesar 400.000 ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua bisa disimak videonya sampai akhir ya. Nah, Mama mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang selalu nonton dan selalu komen di setiap video Mama ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru ketemu dan baru bergabung di channel Mama ucapkan selamat datang. Semoga video yang Mama buat di sini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi. Nah, jadi si bunda ini mempunyai anak yang masih bayi ya teman-teman. Terus juga untuk saat ini si bunda dan suaminya ini tinggal bersama orang tuanya. Nah, di sini dengan penghasilan 400.000 si bunda minta tolong ke Mama supaya dibantu nih untuk dibuatkan anggaran setiap minggunya. Supaya si bunda ini nggak membebani orang tua ya teman-teman. Walaupun mungkin penghasilannya ini masih dibilang kurang, tapi setidaknya untuk kebutuhan si bunda sendiri ini bisa terpenuhi. Nah, jadi sebelum lanjut videonya, di sini Mama mau jelasin juga sama teman-teman semua bahwa apa yang Mama bantu di sini hanya sekedar memberikan solusi aja. Dan untuk penghasilan serta kebutuhan dan kewajiban setiap orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya penghasilan sama sebesar 400.000 ataupun yang penghasilannya itu secara mingguan, mungkin kebutuhan dan juga kewajiban teman-teman itu berbeda dengan video yang Mama buat saat ini. Jadi untuk video ini bisa dijadikan inspirasi aja ya buat teman-teman gimana sih solusinya mengatur gaji mingguan. Terus untuk kewajiban yang dikeluarkan sama si bunda setiap bulan, yaitu pertama ada biaya arisan sebesar 170.000. Terus juga ada iuran pengajian, di sini nominalnya 400.000 per bulan, dan ada tabungan pengajian di sini 160.000 per bulan. Nah, lanjut untuk biaya kewajiban ini mau Mama bagi selama 4 minggu. Jadi untuk biayanya itu kita bagi per minggu ya teman-teman, supaya penghasilan yang diterima setiap minggu itu bisa disisihkan untuk membayar kewajiban. Nah, jadi yang pertama untuk uang arisan di sini nominalnya kan 170.000. Kalau misalnya Mama bagi dalam waktu 4 minggu, berarti setiap minggunya Bunda harus menyisihkan sekitar 42.500. Terus juga untuk iuran pengajian di sini nominalnya 400.000. Kalau Mama bagi dalam waktu 4 minggu, berarti per minggunya harus disisihkan sebesar 100.000 rupiah. Dan yang terakhir untuk tabungan pengajian di sini nominalnya 160.000. Kalau misalnya Mama bagi dalam waktu 4 minggu, ini nominal per minggunya sekitar 40.000. Nah, jadi walaupun teman-teman itu punya penghasilan secara harian, mingguan, ataupun bulanan, teman-teman udah tahu nih caranya gimana sih untuk menyisihkan kewajiban. Kalaupun misalnya teman-teman punya penghasilan harian, tinggal dibagi aja dalam jumlah hari kerja. Misalnya dalam 1 bulan teman-teman itu kerjanya cuman selama 26 hari, berarti 4 harinya itu hari Minggu, yaitu hari libur. Nah, berarti teman-teman tinggal bagi aja dalam waktu 26 hari. Terus juga nih kalau misalkan untuk penghasilan mingguan, berarti teman-teman tinggal bagi aja dalam waktu 4 minggu. Jadi uangnya itu disisihkan setiap minggu. Nah, kalaupun teman-teman punya penghasilan bulanan, itu tinggal teman-teman sisihkan aja dari gaji yang teman-teman terima. Nah, lanjut di sini Mama udah jumlahin untuk nominal per minggu yang harus disisihkan sebesar 182.500. Berarti dari penghasilan 400.000 masih ada sisa sekitar 217.500. Nah, sebelum lanjut Mama buat simulasi kebutuhan, di sini Mama mau ngasih sedikit solusi ya buat si bunda. Nah, jadi untuk solusi yang pertama di sini coba diskusikan bersama keluarga ataupun orang tua.
Jadi karena di sini kan si bunda juga masih tinggal bersama orang tuanya, terus juga untuk penghasilan yang diterima dari suami ini juga nggak begitu besar nih nominalnya. Terus ada kewajiban juga nih yang harus dikeluarkan setiap bulan. Jadi di sini menurut mama sih alangkah baiknya bunda sedikit sharing aja ya sama orang tuanya. Walaupun di sini kita bukan berniat untuk membebani orang tua karena kita sudah berkeluarga. Tapi setidaknya kalau misalnya bunda lagi mengalami kesulitan, masih ada orang tua nih yang bisa membantu. Daripada bunda harus berhutang sana sini, lebih baik kita sharingnya sama orang tua aja. Nah, untuk solusi yang kedua di sini coba cari penghasilan tambahan. Nah, kalaupun misalnya bunda mempunyai hobi masak, itu coba deh bunda bikin cemilan ataupun jajanan yang bisa dijual. Terus juga kalau misalnya bunda ini jago nih dalam marketing, coba bunda jadi reseller aja. Jadi bisa sambil jualan online gitu. Terus untuk solusi yang ketiga di sini menurut mama lebih baik untuk uang arisan itu ditabung sendiri daripada bunda harus ikut arisan. Jadi untuk uangnya bisa bunda pakai untuk kebutuhan yang lain ataupun bisa ditabung. Kalau misalnya uang arisan kan kita harus nunggu nih kapan kita dapat giliran. Jadi menurut mama sih solusi yang terbaik lebih baik kita menabung sendiri daripada ikut arisan. Nah, lanjut di sini mama coba buat simulasi untuk kebutuhan. Jadi mama buat simulasinya untuk minggu pertama, kedua, ketiga dan juga keempat. Nah, sebelum mama buat simulasinya, di sini mama mau jelasin lagi supaya teman-teman di rumah juga nggak kebingungan. Jadi untuk penghasilannya tadi yang diterima sebesar 400.000 per minggu. Terus juga untuk kewajiban tadi udah mama bagi dalam waktu 4 minggu dan total dana yang harus dikumpulkan setiap minggunya itu sekitar 182.500. Nah, itu untuk kewajiban. Jadi masih ada sisa uang sekitar 217.500. Jadi sisa uang ini yang mau mama bagi untuk kebutuhan setiap minggu. Jadi untuk minggu pertama di sini mama buat aja untuk belanja sayur ini nominalnya 75.000. Terus untuk pampers di sini mama buat aja per harinya itu anaknya bunda ini pakai sekitar 2 pampers. Jadi nominalnya sekitar 5.000 rupiah. Terus kita kalikan aja dalam waktu 1 minggu sekitar 35.000 untuk biaya pampers ataupun popok sekali pakai. Terus yang ketiga di sini mama buat aja untuk pembelian pulsa sebesar 25.000. Terus juga untuk belanja lain ini maksudnya bisa dipakai untuk belanja deterjen, sampo ataupun sabun. Nominalnya mama buat aja 50.000. Terus juga untuk ongkos ataupun bensin motor suami di sini mama buat aja 30.000 dan sisanya di sini masih ada sekitar 2.500 rupiah. Di sini mama buat aja untuk simpanan ataupun tabungan. Nah, jadi mungkin ada teman-teman juga nih yang tanya, kenapa di sini mama nggak buat untuk budget gas ataupun pembelian beras? Jadi balik lagi karena di sini untuk penghasilannya juga nggak begitu besar dan harus dibagi-bagi untuk kebutuhan yang lain. Dan di sini alhamdulillahnya si bunda kan masih tinggal bersama orang tua. Jadi untuk biaya gas ataupun beras di sini mama anggap aja si bunda ini dibantu dari orang tuanya. Jadi karena masih satu rumah untuk biaya gasnya di sini emang sengaja nggak mama buat. Terus juga di sini untuk di minggu kedua, yang pertama mama buat aja untuk belanja sayur nominalnya masih sama 75.000. Untuk biaya popok ataupun pampers di sini 35.000. Terus juga untuk ongkos ataupun bensin motor suami 30.000. Terus untuk biaya pulsa mama buat aja 10.000 rupiah dan sisanya sekitar 67.500 mama buat untuk tabungan ataupun simpanan. Nah, jadi apa yang mama buat di sini balik lagi hanya sebagai simulasi ataupun solusi aja ya teman-teman. Jadi nanti untuk kebutuhannya balik lagi ke bunda sendiri, itu bisa diatur untuk kebutuhannya apa aja. Terus juga mungkin teman-teman yang lihat kenapa belanja sayur cuma 75.000 sedangkan si bunda ini masih tinggal bersama orang tuanya. Jadi nggak mungkin cukup dengan nominal segitu. Nah, balik lagi ya teman-teman. Jadi di sini mama itu kan mengatur
ngatur untuk sisa uangnya dan penghasilan juga nggak begitu besar. Makanya di sini kita harus bagi-bagi untuk kebutuhan yang lain. Setidaknya nih dengan nominal 75.000 Bunda ini bisa membeli sayur untuk keluarganya sendiri. Jadi tidak membebani orang tua. Nah, terus lanjut untuk kebutuhan di minggu ketiga, Mama buat yang pertama seperti biasa untuk belanja sayur 75.000, untuk pampers ataupun popok sekali pakai 35.000, terus juga untuk ongkos ataupun bensin suami 30.000, untuk belanja lain 50.000, dan untuk sisanya 27.500 Mama buat sebagai tabungan ataupun simpanan. Terus untuk minggu keempat belanja sayur 75.000, untuk pembelian popok 35.000, untuk ongkos ataupun bensin suami 30.000, untuk pembelian pulsa 25.000, dan sisanya 52.500 Mama buat sebagai tabungan ataupun simpanan. Nah, jadi di sini Mama mau doain juga buat Bunda dan keluarga, semoga rezekinya selalu diberikan kelancaran dan juga selalu diberikan kesehatan. Jadi walaupun dengan penghasilan yang gak begitu besar, kalau misalnya Bunda ini pinter buat ngatur, yang pasti Bunda masih tetap bisa nih menyisihkan uang untuk menabung, walaupun nominalnya juga gak banyak. Nah, jadi di sini untuk simulasinya udah Mama buat dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan kalau misalnya Mama totalin nih untuk tabungan ataupun simpanan yang udah Mama tulis tadi, ini jumlahnya sekitar 150.000. Jadi dari penghasilan 400.000 udah dikurangin dari kewajiban, udah dikurangin dari kebutuhan, ini masih ada tabungan ataupun simpanan sekitar 150.000. Jadi walaupun nominalnya nggak besar, setidaknya masih ada dana yang ditabung. Nah, jadi di sini untuk budget sedekah emang sengaja nggak Mama buat ya teman-teman. Jadi menurut Mama sedekah itu tergantung dari pribadi masing-masing aja. Jadi walaupun nggak kita budgetin, terkadang kita udah terbiasa nih untuk bersedekah walaupun nominalnya hanya Rp2.000. Jadi balik lagi di sini untuk sedekah Mama serahin ke pribadi masing-masing aja. Nah, jadi itu tadi untuk anggaran ataupun simulasi yang udah Mama buat untuk si Bunda. Semoga apa yang Mama tulis di sini bisa sedikit membantu ya untuk keuangannya Bunda. Terus di sini selanjutnya nih untuk uang arisan nanti lebih baik Bunda tabung sendiri aja. Jadi kalau arisannya udah selesai lebih baik di stop dan uangnya Bunda tabung sendiri. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman untuk videonya kali ini. Semoga video yang Mama buat kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi nih. Jadi dengan penghasilan 400.000, kalau misalnya teman-teman itu pintar dalam mengatur uangnya, insya Allah teman-teman masih bisa menabung. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.